Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fahmi, perwakilan kelompok 4, Tadris Matematika 4A, UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai luasan putaran. Sebelum masuk lebih jauh, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Binti Ulfiana Muzaroah, yang kedua Asma Haufali Hasna, yang ketiga saya sendiri Muhammad Iqbal Fahmi. Baik, bab yang akan kami bahas pada video kali ini, yang pertama mengenai definisi garis lurus, yang kedua garis lurus pada bidang X, O, Y diputar mengelilingi sumbu X. Baik, yang pertama ialah A. Definisi garis lurus. Garis adalah salah satu objek elementer dalam matematika, khususnya geometri. Karena merupakan objek elementer, garis biasanya tidak didefinisikan. Garis lurus adalah garis yang menghubungkan dua titik dengan jarak yang terdekat. Seperti contoh pada gambar di samping ini, ialah garis yang menghubungkan dua titik yang terdekat. Selanjutnya yaitu persamaan garis lurus. Adalah persamaan yang membentuk garis, yaitu garis lurus saat digambarkan dalam bidang kartesius. Bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C, di mana diketahui yaitu M gradien atau kemiringan garis, XY variabel, dan C konstanta. Secara umum, bentuk dari persamaan garis lurus yaitu memiliki dua variabel yang masing-masing variabelnya memiliki pangkat atau orde tertinggi 1. Contoh, 2x plus y sama dengan 4, lalu 3y sama dengan x min 6, selanjutnya x plus y min 2 sama dengan 0. Di sini setiap variabel memiliki pangkat tertinggi 1, misalnya x lebih tinggi dari y1. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu garis lurus pada bidang X, O, Y diputar mengelilingi sumbu X. Nah, misalkan ada persamaan garis yang diputar itu adalah Z sama dengan 0 dan X sama dengan MY ditambah P. Nah, jadi kita misalkan terlebih dahulu T dalam kurung X0, Y0, Z0 itu sebarang titik pada garis yang diputar. Nah, maka harus dipenuhi bahwasanya Z0 sama dengan 0 itu dijadikan persamaan 1. Kemudian X0 sama dengan MY0 ditambah P itu dijadikan persamaan yang kedua. Persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus sumbu X itu adalah X sama dengan X0. Persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya di O adalah X kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Nah, jika digambar dapat dilihat pada gambar PPT ini ya. Nah, di situ kan sudah disediakan gambar, bisa dicermati bahwasanya jadi dapat disimpulkan bahwasanya persamaan lingkaran yang dilalui T itu adalah X sama dengan X0. Nah, itu dijadikan persamaan 3 ya. X sama dengan X0 itu dijadikan persamaan ketiga. Kemudian X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat itu dijadikan persamaan yang keempat. Nah, kemudian dari
X0, Y0 dan Z0 itu disubstitusikan ke persamaan keempat sehingga diperoleh persamaan X kuadrat dikurangi M kuadrat dalam kurung Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi 2px ditambah p kuadrat sama dengan 0. Persamaan ini itu dinamakan persamaan kerucut. Oke, agar lebih memahami kita langsung ke contohnya saja ya. Nah, di sini untuk contohnya diketahui persamaan G, di mana G itu Z sama dengan 0 dan X sama dengan 2Y ditambah 1. Yang ditanyakan persamaan luasan yang terbentuk dari garis G yang diputar mengelilingi sumbu X. Nah, pertama kita misalkan bahwasanya T dalam kurung X0, Y0, Z0 itu sebarang titik pada garis G. Nah, maka harus dipenuhi Z0 sama dengan 0. Nah, itu dijadikan persamaan 1. Kemudian X0 sama dengan 2Y0 ditambah 1 itu dijadikan persamaan kedua. Nah, jadi persamaan bidang yang melalui titik T dan tegak lurus sumbu X itu adalah X sama dengan X0. Persamaan bola yang titik pusatnya di O dan melalui T adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya persamaan lingkaran yang dilalui T adalah X sama dengan X0. Nah, itu dijadikan persamaan yang ketiga. Kemudian X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Itu dijadikan persamaan yang keempat. Nah, dari persamaan 2 dan 3 kita mempunyai kita memperoleh X0 sama dengan 2Y ditambah 1. Nah, kemudian kita substitusikan X0, Y0 dan Z0 ke dalam persamaan 4. Sehingga kita memperoleh persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah dalam kurung 2X ditambah 1 dikuadratkan ditambah 0. Nah, setelah dijabarkan seperti itu, kemudian disederhanakan ya, sehingga kita memperoleh bahwasanya persamaan luasan itu sama dengan negatif 4x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat dikurangi 4x dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan luasan dari garis Z sama dengan 0 dan X sama dengan 2Y plus 1 yang diputar mengelilingi sumbu X itu hasilnya adalah negatif 4X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat negatif 4X negatif 1 sama dengan 0. Pembahasan selanjutnya adalah suatu garis lurus pada bidang XOY diputar menyilang pada sumbu X. Nah, ini untuk rumusnya. Misalkan garis yang diputar menyilang sumbu X, maka persamaannya berbentuk Z sama dengan K, X sama dengan MY plus P.
Nah, untuk ini biasanya pada soal-soal yang diketahui adalah persamaan seperti pada contoh. Nah, untuk penyelesaiannya di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, dimisalkan T yang terdiri dari 3 titik adalah X0, Y0, Z0 sebarang titik pada garis yang diputar, maka harus dipenuhi Z0 sama dengan K, X0 sama dengan MY0 ditambah P. Ini adalah dimisalkan persamaan yang pertama. Lalu diketahui selanjutnya persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus dengan sumbu X adalah X sama dengan X0. Lalu ada persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya di 0 adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Jadi persamaan lingkaran yang dilalui oleh T adalah X sama dengan 0, tadi persamaan bidang, dan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Ini diperoleh dimisalkan persamaan 2. Selanjutnya, nah untuk ilustrasinya teman-teman bisa melihat di PPT yang sudah kami tampilkan. Dengan mengeliminasi X0, Y0, dan Z0 diperoleh persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Jadi kita tadi kan sudah mengetahui beberapa nilai seperti X sama dengan X0. Jadi di sini X0-nya diganti dengan X, lalu Y0 tadi di persamaannya sudah diketahui juga, dan Z0-nya adalah K. Diperoleh persamaan yang ada di baris kedua. Lalu di baris ketiga diperoleh Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan kuadrat X kuadrat dari X dikurangi P ditambah M kuadrat dikali K kuadrat per M kuadrat dikali dengan 1 per K kuadrat. Jadi diperoleh persamaan yang keempat, dan diperoleh persamaan yang akhir yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat per K kuadrat dikurangi kuadrat dari X dikurangi P per M kuadrat dikali K kuadrat sama dengan 1. Jadi untuk persamaan garis lurus pada bidang XOY diputar menyilang pada sumbu X, itu diperoleh rumus akhirnya X kuadrat ditambah Y kuadrat per K kuadrat dikurangi kuadrat dari X dikurangi P per M kuadrat dikali K kuadrat sama dengan 1. Agar lebih jelas dan memahami konsepnya, kami juga akan membahas satu latihan soal. Untuk contoh soalnya, suatu garis L untuk persamaannya Z sama dengan 2, X sama dengan 2Y ditambah 3 diputar menyilang sumbu X. Tentukan persamaan luasan putaran yang terjadi. Nah, ini ada penyelesaiannya. Pertama-tama tadi kita misalkan titik T, X0, Y0, Z0 sebarang titik pada garis G, maka harus dipenuhi Z0 sama dengan 0, X0 sama dengan 2, Y0 ditambah 1. Nah, ini persamaan 1 dan 2. Lalu tadi juga ada persamaan bidang yang melalui titik T dan tegak lurus dengan sumbu X, yaitu X sama dengan X0. Lalu yang ketiga tadi ada persamaan bola yang titik pusatnya 0 dan melalui T adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Lalu diperoleh persamaan lingkaran yang dilalui oleh T, yaitu X sama dengan X0, X kuadrat ditambah Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Lalu dari persamaan 2 dan persamaan yang
ketika kita memiliki X0 sama dengan 2Y ditambah 1. Selanjutnya kita mensubstitusikan X0, Y0, dan Z0 ke dalam persamaan keempat, sehingga kita memperoleh persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah kuadrat dari 2X ditambah 1 ditambah 0. Setelah dijabarkan dan disederhanakan, kita memperoleh persamaan luasan yang ditanyakan, yaitu min 4x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat dikurangi 4x dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi ini untuk salah satu pembahasan soal. Langkah-langkahnya juga seperti konsep awal penjelasan tadi. Jadi dimisalkan T, lalu ada persamaan bidang yang melalui titik T dan tegak lurus tumbuh X, lalu ada persamaan bola yang titik pusatnya 0, lalu kita akan mensubstitusikan X0, Y0, dan Z0 ke dalam persamaan-persamaan yang ada, lalu akan ditemukan persamaan luasan putaran yang ditanyakan, yaitu dari menyilang sumbu X. Baik teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan konsep dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.